Perkenalkan, nama saya Nadi Priyo Saputra dengan jabatan Statistik Ahli Pertama di Pusat Data dan Teknologi Informasi peserta Latsar gelombang 13 angkatan 87 gelombang 4 di Kementerian Perhubungan. Akan memaparkan terkait e-learning jurnal agenda 3 Latsar CPNS Kementerian Perhubungan. Yang pertama yaitu gambaran diri berdasarkan materi manajemen ASN. Itu jabatan saya itu statistik ahli pertama merupakan jabatan fungsional keahlian yang bertugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Tupoksi saya secara umumnya tupoksi statistik ahli pertama mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, validasi hingga diseminasi data. Hak yang didapatkan sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan digital dan statistik. Kewajiban yang dilakukan yaitu sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu juga diwajibkan untuk melakukan tugas terkait pengelolaan data dari tahapan perencanaan, pengumpulan, verifikasi atau validasi, hingga diseminasi data. Kemudian gambaran diri berdasarkan materi Smart ASN, 4 pilar digital yang mendukung Smart Governance. Yang pertama ada digital skill, keterampilan digital. Yang kedua ada digital culture, budaya digital. Yang ketiga ada digital ethics, etika digital. Dan keempat ada digital safety, keamanan digital. Digital skill itu meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola data secara digital pada seluruh siklus pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, validasi, hingga diseminasi. Menguasai berbagai perangkat dan aplikasi penunjang analisis data seperti Microsoft Excel, Python, RStudio, Word, PowerPoint, dan Canva untuk menghasilkan data yang akurat, informatif, dan mudah diinterpretasikan. Digital culture membangun budaya kerja berbasis kolaborasi, keterbukaan, dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi digital. Mendorong penerapan sistem berbagi data dan komunikasi daring menggunakan Microsoft Teams, Zoom, SharePoint, OneDrive, dan Google Drive. Mewujudkan lingkungan kerja yang adaptif, paperless, dan berorientasi hasil. Kemudian digital ethics menjunjung tinggi nilai integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam seluruh proses pengelolaan data. Menegakkan prinsip kerahasiaan dan keaslian data, memastikan data digunakan sesuai kewenangan dan peraturan, serta menghindari penyalahgunaan atau manipulasi informasi. Etika digital diterapkan melalui perilaku profesional, kepatuhan terhadap kebijakan instansi, dan pemeliharaan integritas data dalam setiap aktivitas digital. Kemudian digital safety menerapkan kehati-hatian dan tanggung jawab pribadi dalam menjaga keamanan data kerja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi penggunaan two-factor authentication (2FA) untuk akses akun resmi, enkripsi file penting, serta backup data secara berkala di penyimpanan aman instansi. Keamanan digital dijaga melalui kebiasaan kerja yang disiplin seperti tidak membagikan data mentah tanpa izin, menggunakan perangkat kerja resmi, dan menjaga kerahasiaan dokumen statistik. Kemudian, adapun cara untuk menjalankan peran menjadi ASN profesional dalam mewujudkan smart governance sampai purna bakti, yaitu sebagai ASN profesional, peran utama dalam mewujudkan smart governance adalah menjadi penggerak perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis data. Sebagai ASN dengan jabatan fungsional statistik, profesionalisme diwujudkan melalui pengelolaan data yang akurat, valid, dan terintegrasi sebagai dasar kebijakan berbasis data. Peran ini mencakup proses pengelolaan data mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, verifikasi atau validasi, hingga diseminasi data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. ASN yang profesional juga berkontribusi dalam memperkuat budaya kerja digital dan berkolaborasi lintas unit agar proses pengelolaan data lebih efektif, efisien, dan transparan. Berdasarkan nilai berakhlak seperti akuntabel,
kompeten, dan kolaboratif, peran ini menjadi wujud nyata kontribusi ASN dalam mendukung pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik menuju terwujudnya smart governance. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.